Hutan adalah amanah, menjaganya adalah ibadah. Begitulah falsafah yang hingga kini masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dalam menjaga kelestarian hutan muria. Warga sadar kerusakan hutan akan berdampak buruk terhadap masa depan mereka. Dipelopori oleh Sokip Karno Sunarno dan juga warga, mereka berupaya keras agar hutan muria tetap terpelihara. Melalui paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan (PMPH), Sokip dan anggotanya terus mengawal hutan muria dari ancaman tangan-tangan tak bertanggung jawab. Lelaki yang lahir dan tumbuh dewasa di Desa Colo itu tak hanya menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan muria, namun Sokip juga memiliki peran penting dalam menata kawasan wisata religi Sunan Muria. Sokip juga dipercaya menjadi ketua paguyuban ojek dan pedagang yang ada di tempat tersebut. Bahkan, sektor perekonomian dan pertanian yang ada di Desa Colo juga tak lepas dari peran tangan dingin seorang Sokip. Beberapa organisasi seperti UMKM, kelompok tani kopi, hingga kelompok desa wisata digawangi oleh Sokip. Kerja keras Sokip dalam menjaga hutan muria mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pemerintah dengan diganjar penghargaan Kalpataru pada tahun 2016 untuk kategori pembina lingkungan. Nama lahirnya adalah Karno Sunarno. Setelah dinobatkan menjadi juru kunci makam Sunan Muria, Karno Sunarno mendapatkan nama tambahan depan, yaitu Muhammad Sokip. Sesuai silsilah keluarga, dia adalah keturunan Sunan Muria ke-14. Sebagai juru kunci, Sokip memiliki tugas menjaga makam dan mempermudah ribuan pengunjung yang ingin berziarah. Selain itu, di kawasan makam Sunan Muria, Sokip juga aktif menata keberadaan pedagang maupun ojek yang ada di tempat tersebut. Kinanti adalah salah satu paguyuban pedagang yang didirikannya pada tahun 2002. Keberadaan paguyuban ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk memberdayakan warga yang berada di sekitar Terminal Colo. Tujuannya sederhana, masyarakat bisa meningkatkan taraf perekonomiannya. Pak Sokip di Kinanti itu salah satu pendiri, Mas, terutama pendiri paguyuban pada tahun 2002 itu salah satu pendiri, dan beliau selalu memberikan arahan kepada anggota tiap 1 bulan sekali, memberikan instruksi bagaimana kita melayani pengunjung, bagaimana kita cara berdagang biar sopan. Itu arahan dari beliau. Memang gimana? Ya, Mas, setelah adanya Kinanti ini dengan sebelumnya? Oh, kalau perbedaannya banyak, Mas. Kalau dulu itu kita jualan pokoknya dapat uang gitu aja. Tapi setelah dipimpin oleh Pak Sokip, itu kami omset kami juga meningkat karena ini kita juga sopan satunya kepada pengunjung sama anggota, kita saling menghormati. Di pengunjung makin banyak, kita juga berjualnya makin enak, Mas. Selain menata pedagang di area terminal, Muhammad Sokip juga berperan membentuk dan menata perkumpulan ojek muria, berwibawa, jujur, dan adil. Begitulah sosok Sokip di mata para pengojek. Pak Sokip itu tiangnya pripun, Pak? Tiangnya saya, Mas, tiangnya kepemimpinannya saya teng masyarakat berwibawa, Mas. Selama di paguyuban ojek Colo, Pak? Tidak ada keluhan apa-apa, Mas.
Ojek tuh kalau dipimpin Mas Sokip tuh kepemimpinnya bagus dan jujur adil, Mas. Muhammad Sokip juga memiliki semangat yang tinggi untuk membantu meningkatkan perekonomian di kalangan petani. Perhatiannya terhadap petani, memacu petani di Desa Colo untuk mampu memanfaatkan lahan pertanian secara produktif. Ngayomi, begitu kata petani tentang Pak Sokip. Sosoknya Pak Sokip, petani kopi tuh gimana ya Mas? Beliau itu semangat di pertanian, sama petani kopi itu apa ya namanya, pokoknya harus gini, kalau petani nggak boleh setengah-setengah lah, istilahnya nggak boleh setengah-setengah. Untuk masa depan petaninya sendiri, itu Pak Sokip gitu, nggak bisa apa ya, kalau ada lahan yang kosong, misalnya lahan yang kosong, Pak Sokip, wah harus ditanami lah, misalnya kan buat apa ya namanya. Kalau perhatiannya bagi petani kopi sendiri, Pak? Wah, perhatiannya bagi petani kopi itu Mas, kalau orang sini sip, ya apalah, pokoknya harus majulah ekonomi itu. Kalau sosok orangnya itu gimana, Pak? Wah, baik sekali Mas, baik sekali, senang mengayomi di mata masyarakat ya. Baiklah, pokoknya nggak bisa diceritakan yang apa ya, ya pastilah. Intinya baik ah. Sebagai desa wisata, Colo tak hanya menawarkan keindahan panorama Pegunungan Muria, namun kini kelompok Desa Sadar Wisata atau Podarwis terus mengembangkan wisata edukasi untuk pengunjung. Ada beragam kekayaan alam lokal yang bisa dikembangkan di Desa Colo untuk menjadi tujuan wisata berbasis edukasi. Di antaranya adalah pengolahan kopi, pengolahan parijoto, dan juga membatik. Ketika datang ke Colo, pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana proses penanaman kopi hingga panen, dan juga proses pembuatannya. Begitu juga dengan membatik. Wisatawan bisa melihat uniknya proses pembuatan batik dengan motif khas kekayaan alam Desa Colo. Parijoto, yang merupakan buah khas Pegunungan Muria, juga bisa menjadi oleh-oleh bagi pengunjung. Kini, parijoto juga sudah dibuat inovasi menjadi minuman. Sebagai Ketua Pokdarwis, Muhammad Sokip mendorong anggotanya agar terus berinovasi dan berkreasi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki di wilayah tersebut. Sosok Pak Sokip itu kan sosok yang mengayomi, yang mengajak seperti itu. Jadi sosok pemimpin yang menjadi salah satu tokoh inspiratif saya khususnya dan kami di komunitas itu. Jadi beliaunya sering membekali ya kayak ayolah kita membuat sesuatu biar setidaknya nanti masyarakat pada ikut atau setidaknya nanti membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, seperti itu. Ada banyak sih kalau yang kaitannya dengan UMKM seperti itu, untuk lebih membimbing atau membina kami gitu. Untuk produsen kopi seperti kami ini, Wilhelmina ini, beliau sangat membantu. Karena apa? Memproduksi kopi itu harus dimulai dari biji kopi yang berkualitas. Nah, beliau sebagai ketua Gapoktan di Relung Muria ini, itu mencontohkan pada para petani kopi agar proses pasca panen itu diawali dengan yang berkualitas. Contohnya petik merah gitu Mas. Karena dulu ketika saya mulai membranding kopi ini, kami sangat sulit mendapatkan bahan baku yang berkualitas di area Muria ini. Nah, semenjak
beliau mulai mencontohkan bagaimana cara memetik kopi yang bagus, perlahan-lahan para petani itu mulai mengikuti apa yang beliau lakukan. Pak Sokip sebagai ketua, lalu di Pokdalis, Pak Sokip orangnya tegas dan keras, harus punya target. Misalnya tahun ini harus begini, harus terlaksana. Itu yang kami rasakan. Di perkembangan Pokdalis selama dipimpin Pak Sokip bagaimana? Perkembangannya bagus, semua organisasi tertata rapi, ada pedagang, ada ojek, yayasan juga, petani, yang saat ini progresnya agak lambat memang wisata kebun kopi, karena kami memang mulai dari nol. Tahun 1998, hutan di kawasan Pegunungan Muria terjadi perambahan liar. Kondisi itu membuat Pak Sokip dan masyarakat Desa Colo tergerak untuk mengamankan hutan dari pembalakan liar. Dari sini, kemudian upaya perlindungan hutan muria terus berlanjut. Terbentuklah Paguyuban Masyarakat Pelindung Hutan atau PMPH di akhir tahun 1999. Dipelopori oleh Pak Sokip, kemudian anggota PMPH rutin melakukan patroli di kawasan hutan. Tak hanya itu, Paguyuban ini juga aktif melakukan penanaman pohon di lahan yang gundul. Sokip bersama anggota juga aktif memberikan penyuluhan kepada perambah agar tidak melakukan penebangan pohon hingga ketinggian yang lebih ekstrim. Nah Pak Sokip, jenengan ini kok bisa sejauh ini Pak menjaga hutan? Itu karena didikan orang tua atau bagaimana Pak? Naluri Mas, naluri turun-temurun dari nenek moyang kita, bahkan dari itu, dari beliau Kanjeng Sunan Muria. Dengan bayangan saja 350 tahun yang lalu, beliau Kanjeng Sunan Muria sudah berdomisili di tengah hutan. Jadi sifatnya turun-temurun, sudah naluri. Berarti tidak ada arahan atau tidak ada, memang ada nurani. Kemudian ini Pak, ceritakan masa kecil jenengan Pak. Masa kecil pengembala kambing Mas, pengembala kambing pulang dari sekolah SD, saya membalakan kambing dan dia bawa menggembala itu sambil membawa ketepel, jadi pelintang itu loh Mas. Pelintang itu memang hobi saya dari kecil. Pernah ada pengalaman seru apa Pak selama di aktivitas di hutan itu selama masa kecil? Pernah Mas, saya dengan anjing saya itu naik ke Margo Jembangan dan Margo Piloso, turun di Gua Jepang. Di Gua Jepang sudah sore, saya istirahat di sana. Malah ketiduran sampai malam lah. Malam saya terkejut bangun itu, tapi anjing saya masih setia di samping saya. Sudah lari dalam keadaan gelap gulita, lari pulang itu sudah sampai rumah jam 9 malaman lah sudah. Itu pernah. Misalnya Pak, sejak kapan Pak jenengan mulai aktif melakukan kegiatan pelestarian hutan ini Pak? Kalau jelasnya tahun 2098 ya Mas, 98 itu ada pembalakan, ada reformasi itu ya. Reformasi itu kan kalau di desa memang kebablasan. Jadi masyarakat ramai-ramai merambah hutan, menebang pohon. Nah di sini kami masyarakat Colo memang tergerak untuk mengamankan hutan yang di sekitar desa Colo ini. Saat itu Pak jenengan sendiri atau ada teman-teman? Waktu itu dibantu oleh masyarakat Mas, dibantu oleh masyarakat desa Colo. Ya ada pemudanya, ada orang tuanya, itu dibantu dari kepolisian, dari Kuramil. Tapi setelah itu ada tindak lanjut, gitu, ada tindak lanjut dari yuk kita membuat semacam paguyuban yang melindungi hutan muria ini. Makanya kita bentuk PMPH itu. Itu terbentuknya apa PMPH itu? PMPH tahun 98 itu Mas, tapi Menkumhamnya tahun 2000-an. 2016 ya baru kita daftarkan, tapi terbentuk mulai tahun 2000. Kemudian kalau aktivitas kegiatan PMPH ini Pak, itu apa saja Pak dalam upaya pelestarian hutan ini? Berjenjang Mas, artinya pertama kita hanya patroli ya, keliling hutan meliputi 3 kabupaten, Kudus, Jepara, Pati. Kita hanya jalan saja, tapi sambil jalan itu kita membawa bibit benih ya, biji-bijian
yang mana kita tanam di tempat-tempat yang kosong istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi penyuluhan kepada perambah-perambah. Kalau kita ketemu di tengah hutan ada perambah, ini kita beri penyuluhan jangan sampai merambah sampai ke ketinggian yang lebih ekstrim istilahnya, seperti itu. Kemudian ini Pak, ada semacam kegiatan-kegiatan sosialisasi atau mengajak masyarakat untuk peduli dengan hutan nggak Pak? Ada Mas, ada di event-event seperti event kopi misalnya, kita ada pelepasan burung, ada pelepasan satwa lah istilahnya. Itu dalam rangka untuk mengedukasi kepada masyarakat supaya peduli dengan hutan beserta isinya. Untuk ini Pak, jenengan kan getol untuk menjaga hutan Pak. Nah itu apa ada persiapan khusus Pak untuk estafet menyiapkan regenerasi gitu? Kalau persiapan atau pengrekrutan untuk regenerasi ya Mas, secara ini tidak ada Mas. Karena saya sendiri pun waktu itu tidak disiapkan oleh generasi sebelum saya. Dan alhamdulillah sekarang pun kami juga ini alami saja lah. Jadi setelah saya ini juga ada anak-anak yang sekarang sudah bergabung di PMPH. Kalau sosok Pak Sokip itu di PMPH itu bagaimana Mas orangnya Mas? Wah, kalau Pak Sokip itu luas banget Mas. Mulai dia itu jiwa kepemimpinannya, dan untuk yang saya rasakan ini, saya kan anggota baru, termasuk anggota baru muda lah. Itu kalau ke anggota yang baru, pokoknya itu sosok yang bisa mengayomi lah gitu di dalam PMPH ini. Kerja keras dari Pak Sokip dan warga berbuah manis. Hutan Muria yang terancam dari perambahan kini tetap terjaga dan lestari. Atas kegigihannya, pada tahun 2016, Pak Sokip juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yaitu Kalpataru untuk kategori pembina lingkungan. Jenengan ini kan mendapat penghargaan Kalpataru Pak. Nah, bagi jenengan Pak, penghargaan ini seberapa penting sih Pak? Yang pertama, Kalpataru tidak saya ngenangan, tidak saya cita-citakan. Jadi saya bergerak ini memang karena memang ikhlas saja. Adapun di Kalpataru mendapat penghargaan dari pemerintah ini vandal, dan memang luar biasa pengaruhnya. Artinya PMPH atau saya sendiri gaungnya itu sudah menjadi gaung yang nasional. Jadi ada dampak dari penghargaan ini juga ada? Banyak sekali dampaknya Mas. Kami dikenal oleh pemerintah, kami dikenal oleh perusahaan-perusahaan. Ini untuk kerjasama dengan pihak swasta juga, karena memang Kalpataru ini berarti betul. Kemudian kalau aktivitas jenengan Pak, selain di PMPH ini Pak, itu aktivitasnya apa saja sih Pak? Kalau aktivitas saya sehari sebetulnya itu petani kopi Mas. Tapi saya juga ada di kegiatan saya di makam Sunan Muria juga karena saya ini juga di paguyuban ojek, di pedagang juga. Ini Pak, pesan untuk masyarakat Pak terkait pelestarian alam pada umumnya dan khususnya pada hutan Pak. Ada pesan-pesan ya Pak? Ya, pesan sudah menjadi pesan dari sesepuh-sesepuh Desa Colo ya Mas, bahwa hutan adalah amanah, menjaganya adalah ibadah. Ini pesan ini yang turun temurun nantinya itu sudah luas artinya Mas. Rencana Pak, jenengan ini akan menjaga hutan itu hingga kapan Pak? Sampai mati Mas, sampai ajal menjemput, pokoknya saya tetap menjaga hutan. Mbak, kalau Pak Sokip itu sosok yang seperti apa sih Mbak? Sosok Bapak yang seperti apa Mbak? Kalau Pak Sokip, kalau di mata saya pribadi, Pak Sokip itu adalah sosok Bapak yang bijaksana, tanggung jawab, tegas, disiplin.
emang kesannya galak, tetapi sebenarnya bukan galak, tetapi itu bentuk perhatiannya Pak Sokip ke anak-anaknya gitu. Kalau ini Mbak, Pak Sokip ini kan aktivitasnya banyak di luar Mbak ya? Iya. Nah kalau sebagai anaknya sendiri Mbak, ini kan pasti jarang di rumah. Iya. Nah gimana Mbak, merasa keberatan atau gimana Mbak? Awalnya keberatan, karena gimana pun kan keluarga juga butuh sosok bapak. Tapi bapak sering ada kegiatan terus di luar rumah, otomatis awal-awalnya itu keberatan. Tapi setelah berjalan dan tahu aktivitasnya bapak itu apa, dan di belakang ke belakangnya kok ada banyak manfaatnya. Jadi untuk keluarga alhamdulillah sekarang sudah bisa menerima. Terus bapak ini kan ya mendapat Kalpataru Mbak ya? Iya. Nah sebagai putrinya Pak Sokip gimana? Merasa bangga atau bagaimana? Alhamdulillah bangga sekali, dan nggak nyangka bapak bisa dapat itu Kalpataru, karena kan itu ya Kalpataru itu sulit untuk didapatkannya. Ternyata bapak sendiri yang bisa mendapatkan Kalpataru itu. Jadi ya sesuatu yang sesuatu yang luar biasa buat keluarga kita gitu. Nah kalau dari iya, kepribadian Pak Sokip ini yang bisa jenengan contoh itu apa Mbak? Yang bisa saya contoh tentunya banyak sekali ya, tetapi kalau yang untuk kegiatan alam, yang bersentuhan dengan alam, yang bisa saya contoh adalah sejak kecil saya suka menanam-nanam, seperti ada biji apapun itu saya tanam. Nanti kalau udah tumbuh bijinya, nanti bisa dibawa Pak Sokip ke hutan gitu. Pokoknya saya suka tanaman seperti Pak Sokip seperti ini, merawat tanaman pun saya suka. Tekad Pak Sokip untuk menjaga kelestarian hutan muria terus membara meski usianya terus menua. Dia menyadari hutan memberikan manfaat yang besar bagi anak cucunya kelak. Satu semangat yang menjadi pegangan Pak Sokip untuk kelestarian hutan muria yaitu menjaga hutan sampai ajal menjemput.